Melanjutkan cerita sebelumnya. Wang Lin terjebak di dalam badai pasir setelah menerima serangan dari lelaki tua yang mengenakan armor kayu dan tanah. Serangan tersebut bukanlah pukulan yang mengandalkan kekuatan fisik, melainkan pukulan mantra yang mengandung kultivasi penuh lelaki tua itu. Kekuatan elemen kayu dan tanah menyelimuti tubuh Wang Lin dan badai pasir menyusut dengan cepat, seolah hendak menghancurkannya. Tubuh Wang Lin hampir tidak mampu menahan serangan tersebut. Namun, mantra kuno abadi terus bekerja, memulihkan tubuhnya sehingga dia tidak mati. Wang Lin kemudian memanfaatkan dua esensi serta kekuatan serangan lawannya untuk melesat keluar dari badai pasir seperti anak panah. Kecepatannya menjadi sangat mengerikan karena dia menggabungkan kekuatan Dao kuno, kultivasinya sendiri, dan kekuatan penuh serangan lelaki tua tersebut. Bahkan dengan tubuh Dao kuno miliknya, Wang Lin akan mati jika tidak memiliki mantra kuno abadi. Dengan perlindungan mantra tersebut, tubuhnya masih mampu bertahan selama serangan itu tidak berlangsung terlalu lama. Karena meminjam kekuatan lawannya, kecepatannya bahkan melampaui Arcane Void dan mencapai tingkat seseorang yang telah melewati beberapa Arcane Tribulans. Wang Lin kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menghantam sebuah menara yang dilindungi penghalang cahaya. Dia sengaja menggunakan tubuhnya sendiri sebagai senjata terkuat. Benturannya membuat penghalang retak dan terdistorsi. Bagian penghalang yang terkena tubuhnya akhirnya pecah, memungkinkan Wang Lin menerobos masuk. Setelah itu, seluruh penghalang runtuh menjadi beberapa bagian. Tubuh Wang Lin masih membawa momentum serangan sebelumnya sehingga dia langsung menghantam menara. Benturan tersebut membuat menara bergetar dan menciptakan lubang besar. Dengan memanfaatkan celah itu, Wang Lin berhasil memasuki lantai 2. Di sana, dia melihat seorang lelaki tua yang dikelilingi kekuatan 5 elemen. Walaupun wajahnya terlihat tua, rambutnya masih hitam. Lelaki itu sedang duduk seolah berkultivasi, tetapi terkejut ketika Wang Lin tiba-tiba menerobos masuk dan langsung membuka matanya. Wang Lin sangat terguncang ketika melihat wajahnya. Jika lelaki tua itu sedikit lebih muda, dia akan terlihat persis seperti Naduo. Lebih mengejutkan lagi, mata lelaki tersebut juga memiliki roda jantung 9 siklus. Hal ini membuat Wang Lin semakin yakin bahwa lelaki tua itu memiliki hubungan yang sangat penting dengan misteri yang selama ini dia selidiki. Namun, sebelum Wang Lin dapat melakukan lebih jauh, terdengar raungan mengerikan dari lantai 2 yang memerintahkan agar dia keluar. Suara itu mengandung tekanan yang sangat besar dan menyebar ke seluruh planet 5 elemen. Semua orang yang mendengarnya langsung gemetar, dan menunjukkan rasa takut serta hormat. Ketika raungan itu memasuki tubuh Wang Lin, bahkan tubuh kuno abadi miliknya mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Pikirannya bergemuruh, dia batuk darah, dan tubuhnya terus terdorong mundur. Perbedaan tingkat kultivasi antara Wang Lin dan pemilik suara tersebut terlalu besar. Namun, Wang Lin tidak mau pergi sebelum mengetahui apa yang ada di lantai pertama. Karena itu, meskipun tubuhnya terluka parah, dia tetap mengambil risiko. Saat terdorong keluar, Wang Lin mengeluarkan pedang darah dan melemparkannya menuju lantai pertama. Pada saat yang sama, dia menunjuk lelaki tua di lantai 2 dan menggunakan mantra berhenti. Lelaki tua itu hendak menangkap pedang darah, tetapi mantra berhenti berhasil menghentikan tangan kanannya untuk sesaat. Wang Lin sendiri terkena pantulan kekuatan mantra tersebut sehingga tubuhnya mengalami luka berat dan sejumlah besar kabut darah keluar dari pori-porinya. Namun, pengorbanan itu berhasil mencapai tujuannya. Dalam waktu singkat ketika lelaki tua tersebut terhenti, pedang darah menembus lantai pertama, menciptakan celah sekitar 3 inci sebelum menembus keluar dari sisi lain menara. Wang Lin segera melihat melalui celah tersebut dan sangat terkejut. Lantai pertama ternyata tidak berisi seorang kultivator pun. Di dalamnya hanya terdapat satu set armor hitam. Armor tersebut sangat gelap, seperti malam, dan seolah-olah mampu menelan seluruh cahaya. Wang Lin berhasil melihat keberadaan armor misterius itu sebelum segera mundur. Pedang darah kemudian kembali kepadanya, tetapi lelaki tua dari lantai 2 telah keluar dan menangkapnya dengan tangan putihnya. Pedang tersebut berusaha melepaskan diri, tetapi tidak mampu. Di luar menara, semua kultivator segera menunjukkan rasa hormat kepada lelaki tua tersebut. Lelaki tua berjubah armor kayu dan tanah, juga memberi salam kepadanya sebagai kakak senior MA. Yun Yifeng yang biasanya sombong juga menunjukkan rasa hormat yang sangat kuat. 3 kultivator lainnya melakukan hal yang sama. Dari reaksi mereka, Wang Lin segera memahami bahwa MA adalah pemimpin kelompok kultivator asing tersebut. Wang Lin juga menyadari bahwa MA kemungkinan adalah lelaki yang pernah dia lihat sebelumnya di klan petir tersebar, dan jika MA lebih muda, wajahnya akan kembali sangat mirip dengan Naduo.
Kini semua rahasia yang selama ini tersembunyi telah mulai terbuka di hadapan Wang Lin. Dia menyadari bahwa dirinya telah memaksa kelompok kultivator asing tersebut menunjukkan identitas dan kekuatan mereka. Karena itu, dia tidak lagi berniat bertahan secara pasif. Meskipun tubuhnya terluka berat, Wang Lin tetap tenang dan menunjuk ke langit. MA kemudian keluar dari lantai 2 dan berniat menyerang Wang Lin karena telah mengganggu kultivasinya. Dia berkata bahwa Wang Lin pantas mati. Namun Wang Lin memberikan peringatan tegas. Jika MA mengambil satu langkah lagi, dia akan mati. Saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah sosok raksasa seolah muncul di atas mereka, disusul oleh sepasang mata raksasa yang muncul di langit. Mata tersebut sangat dingin dan kejam, tanpa emosi sedikit pun. Tatapannya membuat semua orang yang berada di bawahnya merasa seolah-olah mereka hanyalah debu. MA langsung terguncang. Kakinya berhenti dan dia tidak berani melanjutkan langkah. Lelaki tua dengan armor kayu dan tanah juga langsung pucat. 3 kultivator lainnya gemetar, sementara Yun Yifeng yang awalnya terkejut segera berubah menjadi ketakutan setelah melihat reaksi MA. MA akhirnya menyadari bahwa yang muncul di langit adalah Dao Surgawi. Meskipun dari kondisi Wang Lin dia dapat menebak bahwa Dao Surgawi tersebut kemungkinan tidak cukup kuat untuk benar-benar melahap dirinya, MA tetap tidak berani mengambil risiko. Dia tidak tahu apakah Wang Lin masih memiliki kartu lain yang disembunyikan. Di dalam hati MA muncul 2 hal sekaligus. Niat membunuh dan keserakahan terhadap apa yang dimiliki Wang Lin. Namun, dia tetap tidak berani maju karena tidak mau mempertaruhkan nyawanya. Wang Lin kemudian perlahan mundur ke langit hingga tubuhnya berada di antara alis sepasang mata raksasa tersebut. Dia meminta MA mengembalikan pedang darahnya. MA mencoba menguji Wang Lin. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak percaya Dao Surgawi tersebut memiliki kekuatan untuk melahapnya. Jika benar-benar mampu melahapnya, Wang Lin seharusnya tidak akan berada dalam kondisi terluka separah itu. Wang Lin tidak menyangkalnya. Dia mengakui bahwa Dao Surgawi memang tidak mampu melahap MA, tetapi dia tetap menuntut agar pedang darahnya dikembalikan. Pengakuan jujur itu justru membuat MA semakin ragu. Dia mencoba membaca ekspresi Wang Lin untuk mengetahui apakah Wang Lin sedang menggertak, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Wang Lin kemudian memberikan batas waktu yang tegas. MA harus mengembalikan pedang darah dalam 3 tarikan napas. 3 napas berlalu. Pada akhirnya, MA memilih untuk tidak mengambil risiko dan melemparkan pedang darah kembali kepada Wang Lin. Namun Wang Lin tidak menangkapnya dengan tangan. Dia membiarkan binatang neter ilusinya melahap pedang darah tersebut, sehingga pedang itu kembali ke dalam kendalinya. Setelah tujuannya tercapai, Wang Lin menggenggam tangannya dan mengucapkan perpisahan. Kemudian dia mengambil satu langkah dan meninggalkan planet 5 elemen, langsung memasuki kehampaan. Setelah meninggalkan planet 5 elemen, Wang Lin mundur ke langit dan memanggil binatang neter raksasa. Dia kemudian mendarat di punggungnya dan duduk dengan susah payah karena seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Sambil menahan rasa sakit, dia menatap kembali planet 5 elemen untuk memastikan tidak ada pihak yang mengejarnya. Setelah melihat planet tersebut tetap tenang, Wang Lin menyimpulkan bahwa MA dan kelompoknya memang tidak berani mengambil risiko terhadap ancaman Dao Surgawi yang dia gunakan. Namun, Wang Lin sebenarnya masih memiliki kartu lain, yaitu Busur Li Guang. Dia tidak ingin menggunakannya sekarang. Tetapi jika benar-benar berada dalam situasi hidup dan mati, dia tidak akan ragu menggunakannya. Meskipun terluka parah, Wang Lin merasa perjalanan ke planet 5 elemen tetap sangat menguntungkan. Dia menekan tubuhnya beberapa kali untuk menahan rasa sakit, lalu binatang neter membawanya menjauh dari wilayah planet, dan kembali ke Brilliant Void. Dalam perjalanan, Wang Lin menganalisis kekuatan MA. Menurutnya, kultivasi MA bahkan lebih kuat daripada Saffron. Walaupun MA mungkin belum mencapai tahap Void Tribulan, dia setidaknya telah melewati beberapa Arcane Tribulans. Wang Lin juga terus memikirkan lantai pertama menara. Di sana tidak terdapat seorang kultivator, melainkan hanya sebuah armor hitam. Dia menduga sekte Guiyi memiliki metode kultivasi yang sangat aneh, karena tampaknya mereka mengandalkan armor sebagai bagian penting dari kekuatan mereka. Wang Lin kemudian membuat dugaan bahwa armor di lantai pertama kemungkinan adalah milik MA. Jika benar demikian, dia mulai bertanya-tanya. Seberapa kuat MA jika mengenakan armor tersebut? MA dan Yun Yifeng membahas Wang Lin. Setelah Wang Lin pergi, MA tetap berdiri sambil menatap langit dengan ekspresi muram. Dia sebenarnya masih ragu apakah seharusnya menahan diri atau mengejar dan menyerang Wang Lin.
MA tidak yakin apakah Wang Lin benar-benar memiliki kartu cadangan. Namun, fakta bahwa Wang Lin berani datang ke tempat berbahaya, memaksa mereka keluar dari persembunyian, dan bahkan berhasil membuat MA mengembalikan pedang darah, menunjukkan bahwa Wang Lin kemungkinan besar sudah mempersiapkan sesuatu. MA kemudian bertanya kepada orang-orang di sekitarnya mengenai pendapat mereka. Hanya Yun Yifeng yang berani memberikan analisis. Yun Yifeng berpendapat bahwa Dao Surgawi Wang Lin kemungkinan tidak mampu melahap mereka. Menurutnya, MA sendiri telah menemukan beberapa petunjuk tentang Dao Surgawi, dan dia juga telah menyelidikinya selama bertahun-tahun. Menurut spekulasi Yun Yifeng, Dao Surgawi telah terpecah. Meskipun Wang Lin telah menjadi penguasanya, Dao Surgawi yang dia kuasai tidak lengkap. Dao Surgawi yang tidak lengkap masih mampu melahap makhluk hidup biasa, tetapi tidak cukup kuat untuk melahap kultivator yang sangat kuat. Wang Lin kemungkinan mengetahui bahwa mereka berasal dari luar dunia gua. Saat ini mereka sedang berada pada tahap penting dalam pencarian jiwa ketiga. Wang Lin sengaja datang untuk memaksa mereka keluar dari persembunyian. Setelah mengetahui identitas dan keberadaan mereka, Wang Lin kemungkinan akan menggunakan informasi tersebut untuk menyusun rencana berikutnya. Yun Yifeng mengakui bahwa semua itu masih merupakan spekulasi. Namun, jika memang benar Wang Lin datang dengan tujuan seperti itu, menurutnya Wang Lin sangat hebat dalam merencanakan sesuatu. MA juga menganggap kesimpulan tersebut masuk akal. Dia menyadari bahwa selain Dao Surgawi, Wang Lin pasti memiliki rencana cadangan, karena Wang Lin tidak mungkin berani datang ke tempat mereka dengan begitu tenang tanpa persiapan. MA kemudian hendak kembali ke menara. Namun, sebelum MA sempat pergi, sebuah suara tenang tiba-tiba bergema di seluruh planet 5 elemen. Apakah kalian semua yang mengatakan bahwa klan Dao kuno semuanya barbar? Begitu suara tersebut terdengar, perubahan luar biasa terjadi. Ekspresi MA langsung berubah drastis. Pupil matanya menyusut dan keringat dingin muncul di dahinya. Yun Yifeng juga langsung kehilangan ketenangannya dan tidak berani bergerak sedikit pun. 3 kultivator lainnya gemetar ketakutan. Bahkan lelaki tua yang mengenakan armor elemen ganda langsung menjadi pucat dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Suara tersebut bukan sekadar suara biasa. Tekanannya langsung masuk ke hati mereka, menimbulkan rasa takut yang begitu kuat hingga seolah dapat menghancurkan vitalitas mereka. Ketiga pria paruh baya bahkan sampai batuk darah dan mundur karena tekanan tersebut, seolah-olah ada keberadaan tak terlihat yang mendorong mereka menjauh. Kemudian dunia berubah warna. Awan tercerai-berai dan riak kekuatan menyebar ke segala arah. Dari tengah fenomena tersebut, sebuah sosok samar muncul dan berjalan menuju planet 5 elemen. Sosok itu tidak tinggi, tetapi setiap langkahnya membuat bumi bergetar dan planet 5 elemen hampir runtuh. Kehadirannya memberikan tekanan seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Setelah sosok tersebut muncul, seluruh planet menjadi sunyi. Bahkan matahari di langit seakan menghilang di hadapan keberadaannya. Sosok samar itu kembali berbicara dengan nada acuh tak acuh, mempertanyakan apakah sekte Gui benar-benar berani mengatakan bahwa seluruh klan Dao kuno hanyalah orang barbar. Tidak seorang pun berani melawan. Sosok itu berjalan langsung menuju lelaki tua yang mengenakan armor elemen ganda. Dalam sekejap, dia sudah berada di depannya dan dengan santai mencengkeram lehernya. Lelaki tua tersebut bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau melawan. Tekanan sosok itu terlalu besar. Kemudian sosok tersebut mengayunkan tangannya dengan ringan. Armor elemen ganda sekte Gui yang sangat kuat langsung hancur seperti selembar kertas. Kekuatan pertahanannya sama sekali tidak mampu menahan satu gerakan sederhana dari sosok tersebut. Sosok samar itu menarik lelaki tua tersebut lebih dekat dan dengan dingin berkata bahwa dialah yang tadi menghina klan Dao kuno. Adegan tersebut membuat kaki Emma gemetar. Yun Yifeng juga diliputi ketakutan yang luar biasa. MA akhirnya menyadari identitas sosok tersebut. Dia terbata-bata menyebut satu nama. Grand Empyrean Xuan Luo. Begitu menyadari siapa yang telah datang, MA langsung diliputi ketakutan. Dia bahkan batuk darah dan mundur beberapa langkah. Setelah Grand Empyrean Xuan Luo muncul, dia bertanya kepada lelaki tua bernama MA, apakah MA masih mengenalinya. MA langsung gemetar dan mundur ketakutan. Dia sebenarnya dapat mengenali sosok Xuan Luo dengan jelas. Kekaburan sosok Xuan Luo bukanlah ilusi atau mantra, melainkan efek alami dari tekanan 9 matahari. Di benua astral abadi, 9 Grand Empyrean yang dikenal sebagai 9 matahari sangat jarang memperlihatkan wujud asli mereka kepada orang biasa.
Perbedaan tingkat kultivasi yang terlalu besar serta tekanan seorang Grand Empyrean menyebabkan sosok mereka secara alami menjadi kabur. Bahkan Grand Empyrean lain pun sulit melihat wujud asli mereka jika mereka sendiri tidak mengizinkannya. Xuan Luo kemudian membunuh lelaki tua yang sebelumnya menggunakan armor elemen ganda. Dengan hanya meremas tangannya, tubuh lelaki tua itu langsung hancur menjadi darah dan daging, sementara armor sekte Guiyi yang sebelumnya sudah dihancurkan ikut lenyap. Xuan Luo membunuhnya dengan begitu mudah seolah-olah dia sama sekali tidak berarti. Setelah itu, Xuan Luo memandang seluruh orang yang tersisa. Tekanan dari tatapannya membuat hampir semua orang langsung berlutut. Hanya Ma dan Yun Yifeng yang masih berusaha bertahan berdiri. Ma memaksakan dirinya untuk tetap berdiri, tetapi kedua kakinya gemetar karena sudah mencapai batas. Yun Yifeng juga berada dalam tekanan luar biasa. Tubuhnya bahkan mengeluarkan suara letupan karena seolah-olah diremas oleh kekuatan tak terlihat. Namun, harga dirinya membuatnya menolak berlutut. Xuan Luo justru mengakui ketahanan Yun Yifeng. Dia mengatakan bahwa Yun Yifeng cukup baik karena mampu bertahan begitu lama di bawah tekanannya. Sayangnya, Xuan Luo menyadari bahwa Yun Yifeng bukan berasal dari klan Dao kuno. Setelah Xuan Luo menarik tatapannya, Yun Yifeng akhirnya tidak mampu bertahan lagi, batuk darah, lalu berlutut. Ma bertahan beberapa napas lebih lama, tetapi akhirnya menyadari bahwa terus melawan hanya akan menyebabkan kematian. Dia pun menyerah dan berlutut. Ma kemudian memohon agar Xuan Luo memberikan wajah kepada kepala sesepuh sekte Guiyi dan membiarkan mereka pergi. Dia berjanji bahwa mereka akan meninggalkan dunia gua dan tidak akan kembali lagi. Sebagai jawaban, Xuan Luo mengulurkan tangan kanannya ke arah lantai pertama menara. Lantai pertama langsung runtuh. Runtuhan tersebut memperlihatkan sepenuhnya armor hitam misterius yang sebelumnya dilihat Wang Lin. Armor itu memancarkan cahaya aneh. Xuan Luo kemudian menyatakan bahwa dia akan mengambil armor tersebut. Jika suatu hari sekte Guiyi merasa memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya kembali, mereka dipersilakan mengambilnya sendiri darinya. Dengan kekuatan 5 elemen, armor hitam itu terbang ke tangan Xuan Luo dan kemudian menghilang. Xuan Luo lalu pergi dari planet 5 elemen. Namun sebelum benar-benar pergi, suaranya memasuki hati semua orang. Mereka belum boleh meninggalkan tempat itu dan harus terus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Setelah Xuan Luo pergi cukup lama, Ma akhirnya berdiri. Semua orang lainnya juga perlahan bangkit. Yun Yifeng menatap ke arah tempat Xuan Luo pergi dengan ekspresi sangat suram. Meski baru saja mengalami tekanan yang luar biasa, kesombongannya belum hilang. Dia bahkan bersumpah bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi Grand Empyrean dan matahari ke-10. Ma kemudian menyadari bahwa rencana besar yang selama ini mereka tunggu sudah hampir mustahil berhasil. Bahkan jika mereka merasa memiliki peluang untuk menang, keberadaan Xuan Luo membuat mereka tidak mungkin menyelesaikannya. Yun Yifeng kemudian membuat analisis yang sangat penting. Dia memperhatikan bahwa Wang Lin datang dari arah yang sama dengan tempat Xuan Luo muncul, tetapi keduanya tidak muncul secara bersamaan. Selain itu, dari ekspresi dan tindakan Wang Lin sebelumnya, jelas bahwa Wang Lin tampaknya tidak mengetahui keberadaan Xuan Luo. Dari sini Yun Yifeng menyimpulkan bahwa alasan Xuan Luo tidak membiarkan mereka pergi menjadi jelas. Menurutnya, Xuan Luo sengaja membiarkan mereka tetap berada di sini sebagai batu asah untuk menguji Wang Lin. Ma menyetujui kesimpulan tersebut. Xuan Luo kemungkinan datang langsung dari benua astral abadi karena Wang Lin. Yun Yifeng kemudian menghubungkan hal itu dengan sejarah Yemo. Dahulu, Yemo mati di dunia gua ini dan meninggalkan 3.000 tetes darahnya. Wang Lin kemungkinan memperoleh warisan Yemo, dan warisan tersebut menarik perhatian Xuan Luo. Karena itulah Xuan Luo tidak membunuh atau mengusir mereka seluruhnya. Dia ingin mereka tetap menjadi batu ujian bagi Wang Lin. Jika mereka tidak memahami maksud Xuan Luo dan meninggalkan tempat itu sekarang, mereka kemungkinan justru akan kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Sementara itu, Xuan Luo sedang berjalan melewati bintang-bintang. Dia menoleh ke belakang dan melihat planet 5 elemen. Di matanya muncul sedikit kekaguman terhadap Wang Lin. Xuan Luo menilai Wang Lin sebagai orang yang sangat licik dan cerdas, tetapi dia juga menyadari satu hal yang membuatnya ragu. Wang Lin adalah seorang surgawi. Xuan Luo bahkan bertanya-tanya siapa yang lebih licik antara Wang Lin dan Yun Yifeng, lalu menyimpulkan bahwa Wang Lin kemungkinan lebih licik. Di sisi lain, Wang Lin masih duduk di belakang binatang neter sambil menyembuhkan diri. Meskipun luka yang dia terima dalam perjalanan ke planet 5 elemen sangat berat, dia merasa semuanya sepadan.
Setelah pulih cukup jauh, Wang Lin membuka matanya. Dia kemudian menyadari bahwa sekte Guiyi adalah salah satu kekuatan besar yang terlibat dalam pencarian jiwa ketiga. Karena dia sudah berhasil memaksa sekte Guiyi keluar dari persembunyian, Wang Lin memutuskan bahwa sekarang waktunya baginya untuk ikut terlibat langsung dalam pencarian jiwa ketiga. Dia bertanya dalam hati, "Jiwa ketiga, siapa kamu?" Binatang neter kemudian bergerak dengan kecepatan tinggi dan membawa Wang Lin menuju wilayah alam surgawi baru. Setelah tiba di luar sungai perak yang mengelilingi alam surgawi, Wang Lin menyingkirkan binatang neter dan berdiri sendirian. Dia terdiam cukup lama. Cahaya sungai perak menyinari tubuhnya, tetapi sosoknya terlihat sangat kesepian. Ada kesedihan yang mendalam dalam dirinya. Wang Lin kemudian berkata bahwa hari itu adalah hari yang istimewa. Dia memasuki sungai perak dan kembali ke alam surgawi. Tanpa diketahui Wang Lin, Grand Empyrean Xuan Luo mengikutinya. Xuan Luo menyembunyikan kehadirannya dengan sangat sempurna sehingga keberadaannya hampir tidak dapat dirasakan. Namun, setelah memasuki alam surgawi, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan menoleh. Wang Lin dengan dingin berkata bahwa seseorang telah mengikutinya sepanjang perjalanan dan menuntut orang tersebut menunjukkan dirinya. Xuan Luo sendiri terkejut dengan tindakan Wang Lin. Wang Lin bahkan menggunakan badai yang terbentuk dari 7 esensinya untuk menyapu area di depannya. Setelah tidak menemukan apapun, dia kembali melangkah menuju alam surgawi. Namun sebenarnya, Wang Lin tidak benar-benar mendeteksi Xuan Luo. Dia hanya melakukan tindakan tersebut karena sifatnya yang sangat berhati-hati. Setelah baru saja meninggalkan planet 5 elemen, dia khawatir MA atau salah satu kultivator asing mungkin diam-diam mengikutinya. Karena itu, dia sengaja berpura-pura mengetahui keberadaan seseorang untuk memancing siapapun yang mengikuti agar memperlihatkan diri. Taktik itu membuat Xuan Luo semakin kagum. Setelah Wang Lin menghilang, Xuan Luo tersenyum. Dia menilai bahwa Wang Lin memiliki kewaspadaan yang sangat tinggi. Tatapan Wang Lin bahkan mengandung metode tertentu yang dapat membuat orang merasa seolah-olah benar-benar sedang diawasi olehnya. Menurut Xuan Luo, metode tersebut sederhana tetapi sangat praktis. Xuan Luo kemudian mengingat beberapa hal yang telah dia lihat dari Wang Lin. Di formasi 5 elemen, dia melihat sifat Wang Lin yang dominan. Di roda jantung 9 siklus, dia melihat pemahaman Wang Lin. Di luar menara planet 5 elemen, dia melihat ketegasan dan kelicikan Wang Lin. Ketika Wang Lin kembali ke alam surgawi, dia melihat kewaspadaan Wang Lin. Xuan Luo menyimpulkan bahwa Wang Lin sangat bagus dan sangat layak diperhatikan. Namun, Xuan Luo memiliki satu pertimbangan penting. Orang yang dia pilih harus menghargai hubungan dan perasaan. Dia masih ingin mengetahui apakah Wang Lin memiliki sifat tersebut. Alam surgawi yang dimasuki Wang Lin sangat indah, dengan langit biru, awan putih, tanah hijau, pegunungan, dan sungai. Kembalinya Wang Lin hampir tidak diketahui siapapun. Hanya Dao Master Blue Dream yang menyadari keberadaannya. Wang Lin akhirnya kembali ke gunung tempat dia pernah melakukan kultivasi tertutup. Ketika melihat langit, ekspresinya perlahan berubah menjadi muram. Matanya dipenuhi kenangan dan kesedihan. Hari itu memiliki arti khusus bagi Wang Lin. Setiap tahun ketika hari tersebut tiba, Wang Lin sebenarnya ingin melupakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Karena itu, biasanya dia sengaja menyibukkan dirinya dengan berbagai hal agar tidak memiliki kesempatan untuk mengingatnya. Namun kali ini, setelah kembali ke gunung tersebut, kenangan dan kesedihan itu kembali muncul dalam pikirannya. Setelah kembali ke gunungnya, Wang Lin akhirnya tidak mampu lagi mengalihkan pikirannya dari hari yang sangat berarti baginya. Selama bertahun-tahun dia selalu berusaha membuat dirinya lupa dengan menyibukkan diri, melarikan diri, berkultivasi, atau minum sendirian. Namun sekarang, setelah semuanya tenang, kenangan itu kembali sepenuhnya. Wang Lin menundukkan kepala dan menyadari bahwa hari itu kembali tiba, yaitu hari yang berkaitan erat dengan Lim Wan. Dia duduk sendirian dan menggunakan layar hantu untuk menyelimuti tubuhnya. Wang Lin tidak ingin siapapun melihat dirinya atau mengganggu kesendiriannya pada hari tersebut. Di atas gunung, Grand Empyrean Xuan Luo diam-diam mengawasinya. Wang Lin menatap langit yang cerah dan merasakan ketenangan sekaligus kesedihan. Dalam hatinya dia berjanji kepada Lim Wan bahwa sebentar lagi dia akan menuju benua astral abadi dan mencari cara untuk membangunkannya. Dia menegaskan bahwa meskipun surga menginginkan Lim Wan mati, dia tetap akan merebutnya kembali dari takdir seperti janji yang pernah dia buat. Wang Lin merasa waktunya di dunia gua semakin sedikit.
Cepat atau lambat dia akan meninggalkan tempat ini dan menuju benua astral abadi. Selama hidupnya, kesepian selalu menyertainya dalam perjalanan, tetapi dahulu Lim Wan membuat kesepian itu menjadi lebih ringan. Hari itu sangat istimewa bagi Wang Lin. Dia bahkan tidak mengingat ulang tahunnya sendiri, tetapi dia mengingat hari ini meskipun sudah berlalu lebih dari 2000 tahun. Setiap tahun pada hari tersebut, dia selalu menghabiskannya sendirian. Kadang dia sengaja menyibukkan diri agar lupa, kadang berkultivasi tertutup, dan seringkali hanya duduk minum sendirian. Namun, anggur pun tidak mampu menghilangkan rasa kehilangan tersebut. Wang Lin mengakui dalam hatinya bahwa dia telah menerima Li Qianmei, tetapi dia merasa bersalah kepada Lim Wan. Kebaikan Li Qianmei merupakan sesuatu yang tidak mampu dia balas sepenuhnya. Karena kehilangan Lim Wan, Wang Lin bahkan merasa takut untuk kembali mencintai. Baginya, kepergian Lim Wan telah memperlihatkan harga yang harus dibayar karena mencintai seseorang, dan dia merasa tidak sanggup menanggung kehilangan seperti itu lagi. Lebih dari 2000 tahun sebelumnya, pada hari yang sama, sebuah suara meminta pertolongan yang dipenuhi keinginan untuk membalas dendam memasuki hati Wang Lin. Suara itu lemah dan menyedihkan. Ketika Wang Lin menoleh, dia melihat seorang wanita yang awalnya tidak dia kenal, tetapi akhirnya menjadi seseorang yang tidak pernah bisa dia lupakan, yaitu Lim Wan. Kenangan tersebut membuat hati Wang Lin kembali terasa sakit. Dia kemudian mengeluarkan peti mati penghindaran surga, dan menampakkan Lim Wan yang tertidur di dalamnya. Wang Lin tersenyum lembut ketika melihatnya, tetapi senyum tersebut menyembunyikan kesedihan yang sangat dalam. Dia membuka peti mati dan dengan tangan gemetar menyentuh wajah Lim Wan. Wang Lin membelai wajahnya dengan lembut, lalu air matanya jatuh ke tubuh Lim Wan. Wang Lin kemudian mengatakan bahwa sebagian jiwa Lim Wan telah hilang. Bagi dirinya, ini bukan lagi sekadar masalah pembalasan ilahi. Dimanapun bagian jiwa itu berada dan siapapun yang memilikinya, dia akan mengambilnya kembali. Setelah itu, Wang Lin menggunakan ilusi wajah hantu, mimpi 1000 tahun. Layar hantu di sekelilingnya berubah, wajah hantu muncul dan masuk ke antara alis Wang Lin. Kabut tebal kemudian menyelimuti dirinya sehingga segala sesuatu di dalamnya tidak dapat dilihat dari luar. Xuan Luo yang mengawasi Wang Lin akhirnya memutuskan untuk memasuki dunia mimpi tersebut. Dia menjelaskan dalam hati bahwa dia bukan sekadar ingin mengganggu Wang Lin. Xuan Luo ingin memahami seluruh sifat Wang Lin, karena orang yang sedang dia cari bukan hanya calon murid. Dia membutuhkan seseorang yang nantinya mampu melindungi reinkarnasinya dan menjaga klan Dao kuno, sehingga orang tersebut memiliki arti yang sangat besar baginya. Xuan Luo memasuki dunia mimpi Wang Lin dan melihat kesedihan yang tersimpan di dalamnya. Di dalam mimpi, langit gelap dan peperangan sedang berlangsung. Api besar menerangi kejauhan, sementara suara pembantaian dan benturan mantra terdengar dari arah lautan iblis. Wang Lin berdiri di sana dan perlahan mendapatkan kembali kesadarannya. Dia menunggu. Setelah beberapa waktu, dua sosok terbang mendekat. Seorang pria dan seorang wanita. Wanita yang berada di depan adalah Lim Wan. Saat itu dia masih sangat muda, ketakutan, dan berada dalam keadaan terdesak. Seorang pria cabul dari belakang sedang mengejarnya. Dia mengaku telah membunuh seluruh kelompok Lim Wan yang berjumlah 13 orang dan berniat menangkapnya. Lim Wan melarikan diri dalam keadaan sangat ketakutan hingga akhirnya melihat Wang Lin. Dia merasa Wang Lin tampak familiar dan segera meminta pertolongannya dengan memanggilnya kakak senior. Lim Wan menjelaskan bahwa pria yang mengejarnya adalah seorang tetua dari sekte kultivasi ganda negara Xuanwu yang mengetahui bahwa dia memiliki pil surga jauh. Karena itulah pria tersebut mengejarnya. Lim Wan sengaja menyebutkan pil surga jauh untuk membuat Wang Lin bersedia membantunya. Namun, yang membuat Lim Wan bingung adalah tatapan Wang Lin kepadanya. Wang Lin menatapnya dengan senyum lembut dan tatapan penuh kasih, seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang telah dicintainya selama ribuan tahun. Lim Wan tidak memahami tatapan tersebut dan merasa gugup. Sementara itu, pria yang mengejarnya sama sekali tidak menganggap Wang Lin sebagai ancaman. Dia memanggil 8 pedang terbang dan menyerang Wang Lin. Wang Lin kemudian menangkap Lim Wan dengan tangan kanannya. Ketika 8 pedang tersebut tiba, Wang Lin hanya memberikan satu tatapan. 8 pedang itu langsung terdistorsi dan hancur. Pria tersebut juga terkena kekuatan tak terlihat. Dia batuk darah, kemudian tubuhnya terkoyak oleh kekuatan Wang Lin. Pertarungan berakhir seketika. Lim Wan tercengang melihat kekuatan Wang Lin. Namun ketika Wang Lin memandangnya dengan tatapan penuh kerinduan, dia justru semakin takut.
Wang Lin menyadari ketakutan tersebut dan perlahan melepaskan tangannya. Dia hanya memperkenalkan dirinya. Namaku Wang Lin. Lim Wan kemudian mundur lebih dari 1000 kaki, membungkuk dengan takut-takut, lalu segera pergi. Wang Lin hanya tersenyum melihat sosoknya menjauh. Senyum tersebut terlihat bahagia, tetapi di baliknya terdapat kepahitan dan kesedihan yang sangat dalam. Xuan Luo yang menyaksikan semuanya ikut terdiam. Dia memahami bahwa kesepian dan kesedihan Wang Lin begitu besar sampai-sampai Wang Lin mencari kembali kebahagiaan yang telah hilang melalui dunia mimpi. Wang Lin terus tersenyum sampai sosok Lim Wan benar-benar menghilang. Setelah Lim Wan menghilang dari dunia mimpi, Wang Lin menutup matanya. Ketika membukanya kembali, dia sudah kembali berada di alam surgawi, tepat di gunung tempat Lim Wan tertidur di dalam peti mati penghindaran surga. Kini langit sudah berubah menjadi malam. Bulan purnama menggantung di langit dengan suasana seperti mimpi. Di hadapan Wang Lin tampak dua sosok yang berjalan bersama secara perlahan, seorang pria dan seorang wanita. Setelah mimpi berakhir, Wang Lin kembali duduk di gunung di alam surgawi sambil memandang Lim Wan yang tertidur di dalam peti mati. Malam tiba dan bulan bersinar. Angin lembut menerpa rambut putih Wang Lin dan rambut hitam Lim Wan. Malam itu terasa seperti hanya milik Wang Lin dan Lim Wan. Li Qianmei dan Dao Master Blue Dream ternyata telah datang dan melihat keadaan Wang Lin. Mereka menyaksikan kesedihannya, lalu pergi tanpa mengganggunya. Wang Lin sengaja tidak mengatakan apapun karena malam tersebut ingin ia habiskan hanya untuk mengenang Lim Wan. Ketika fajar tiba, Wang Lin menyimpan kembali peti mati Lim Wan dan berkata bahwa sudah waktunya ia mencari jiwa ketiga. Di luar alam surgawi, Taois 7 warna dan hantu Tuashan bersama 4 jenderal juga terus mencari jiwa ketiga. Mereka menggunakan kabut kehidupan binatang penguasa surgawi sebagai penunjuk. Kabut tersebut membentuk seekor binatang seperti kilin yang terus mengendus jejak aura reinkarnasi jiwa ketiga. Mereka menemukan sebuah benua mati dan membiarkan binatang kabut menyerap sisa aura kehidupan di sana. Setelah menganalisisnya, mereka menyimpulkan bahwa tempat tersebut memang pernah dilewati oleh jiwa ketiga, tetapi jiwa itu tidak berada di sana sekarang. Binatang kabut kemudian membawa mereka menuju tepi laut awan, ke arah Al-Heaven. Hantu Tuashan menyimpulkan bahwa kemungkinan besar jiwa ketiga berada di Al-Heaven. Jika benar, jiwa tersebut bisa saja telah bereinkarnasi menjadi manusia atau binatang. Di sisi lain, Taois 7 warna juga melakukan pencarian sendiri. Ia telah memeriksa seluruh Brilliant Void, tetapi tidak menemukan jiwa ketiga. Ia kemudian memutuskan untuk mencari di Summonet River, dan bahkan bersedia memeriksa seluruh sistem bintang. Ia memiliki setetes darah yang dikumpulkan dari perang antara alam dalam dan alam luar. Darah tersebut dapat bereaksi jika bertemu seseorang yang merupakan reinkarnasi dari keberadaan yang berasal dari luar dunia gua. Karena itu, Taois 7 warna yakin bahwa cepat atau lambat ia akan menemukan jiwa ketiga. Dengan demikian, Wang Lin, Taois 7 warna, hantu Tuashan, dan pihak-pihak lainnya kini berlomba mencari jiwa ketiga. Wang Lin menggunakan indera ilahinya untuk mencari King Sui di alam surgawi. Ia menemukan King Sui sedang bersama putrinya, Hong Di, dan membimbingnya dalam kultivasi. King Sui kemudian merasakan sesuatu dan pergi menemui Wang Lin. Wang Lin langsung meminta bantuan King Sui untuk mencari jiwa ketiga. King Sui lalu mengungkapkan bahwa ia telah memahami identitas dirinya. Ia mengetahui bahwa dirinya hanyalah salah satu dari 7 fragmen jiwa, yang berasal dari penguasa surgawi 7 warna. Sebelumnya ia tidak mengatakan hal itu karena dirinya sendiri sulit menerima kenyataan tersebut. Wang Lin menegaskan bahwa ia hanya mengetahui King Sui adalah salah satu dari 7 fragmen, dan tidak mengetahui identitas 6 fragmen lainnya. Namun ia memberikan janji penting. Ia tidak akan membiarkan 3 jiwa bergabung dan melahap 7 fragmen. Bahkan jika jiwa ketiga ditemukan, Wang Lin berniat membunuh jiwa ketiga tersebut demi melindungi King Sui dan 6 fragmen lainnya. Wang Lin kemudian menggunakan layar hantu. Layar tersebut berubah menjadi wajah hantu raksasa yang membuka mulut dan menelan Wang Lin serta King Sui. Saat mereka tertelan, pikiran keduanya bergemuruh dan indera ilahi mereka dibawa kembali ke masa kuno. Mereka mulai melihat asal-usul sebenarnya dari konflik tersebut. Jiwa penguasa surgawi 7 warna telah terpecah menjadi 3 jiwa dan 7 fragmen. Kini Wang Lin dan King Sui akan menyelidiki masa lalu tersebut untuk menemukan jejak jiwa ketiga. Berbeda dengan ketika Wang Lin memasuki ilusi milik Taois 7 warna, kali ini King Sui menjadi pemandunya, sehingga Wang Lin dapat melihat sejarah masa lalu dengan lebih jelas.
Mereka tiba di dunia yang sepenuhnya berwarna merah darah. Tanah dipenuhi mayat dan potongan tubuh, sementara sebuah istana fana telah berubah menjadi tempat pembantaian. Di tengah kehancuran itu, Wang Lin melihat seorang pria yang tubuhnya penuh darah sedang membunuh seorang pria tua berjubah kerajaan. Pria tersebut ternyata adalah King Sui pada masa lalunya. King Sui membunuh keluarga musuhnya sebagai balas dendam karena keluarga itu sebelumnya telah menghancurkan keluarganya. Ratusan kultivator kuno kemudian datang untuk menghentikannya, tetapi King Sui melepaskan kekuatan alam Ji dan dengan satu serangan menghancurkan seluruh kelompok tersebut. Wang Lin segera memahami bahwa ini baru ilusi pertama dari negara air jernih, bukan tujuan akhir mereka. King Sui yang berada dalam keadaan penuh kebencian bersumpah bahwa jika surga atau para celestial menghalanginya, ia akan membunuh mereka juga. Ia ingin dunia membayar harga atas penderitaan dan pembantaian yang dialaminya. Namun Wang Lin dapat melihat sesuatu yang tidak terlihat dari luar. Di balik kebencian King Sui terdapat kesedihan, kesepian, kelelahan, dan kehampaan. Balas dendamnya tidak memberinya kebahagiaan. Wang Lin memanggilnya dan menjelaskan bahwa ini hanyalah ilusi. King Sui akhirnya menyadari keadaan tersebut dan duduk bersama Wang Lin. Air mata bahkan mengalir dari matanya, menghapus darah di wajahnya. Ketika melihat sebuah pohon yang masih bertahan hidup di antara kehancuran, niat membunuh King Sui perlahan mereda. Ia kemudian bersedia melanjutkan perjalanan menuju ilusi kedua. Wang Lin menggunakan layar hantu untuk mengubah ilusi pertama. Darah, mayat, dan seluruh kehancuran mengeluarkan gas hitam yang berkumpul menjadi wajah hantu raksasa. Wajah hantu itu kemudian melahap Wang Lin dan King Sui, menarik jiwa serta indera ilahi mereka menuju masa lalu yang jauh lebih kuno. Mereka tiba di inti dunia gua, tempat dao surgawi dan pintu keluar dunia gua berada. Di sana terjadi peristiwa yang sama dengan yang sebelumnya dilihat Wang Lin dalam ilusi Taois 7 warna. Dao surgawi melahap Lian Dao Fei. Lian Dao Fei melawan dan menyebabkan dao surgawi mengalami luka berat. Pada saat yang sama, penguasa surgawi 7 warna mengalami kehancuran. Tubuh dan jiwa asalnya benar-benar hancur. Dari kehancuran tersebut, eksistensinya terpecah menjadi 3 jiwa dan 7 fragmen. Ketiga jiwa dan ketujuh fragmen kemudian tersebar ke berbagai arah untuk menjalani reinkarnasi. Kali ini Wang Lin adalah pemilik ilusi, sehingga ia dapat melihat ketujuh fragmen dengan jauh lebih jelas. Fragmen pertama, berwarna merah. Ia membawa seluruh aspek pembantaian dari penguasa surgawi 7 warna. Di sekelilingnya terdapat jiwa-jiwa orang yang pernah dibunuh oleh penguasa surgawi 7 warna. Fragmen merah kemudian melahap jiwa-jiwa tersebut dan menjadi semakin kuat sebelum memasuki reinkarnasi. Wang Lin langsung mengenali auranya. Fragmen pembantaian tersebut bereinkarnasi menjadi King Sui. Hal ini menjelaskan mengapa King Sui memiliki bakat dan sifat pembantaian yang begitu ekstrim. Fragmen kedua, berwarna biru. Fragmen ini membawa bakat kultivasi penguasa surgawi 7 warna. Penguasa surgawi 7 warna mampu mencapai tingkat Void Tribulan, sehingga bakat yang terkandung dalam fragmen ini sangat luar biasa. Saat fragmen biru memasuki reinkarnasi, Wang Lin kembali merasakan aura yang sangat familiar. Ia kemudian melihat sosok Situnan di dalam fragmen tersebut. Wang Lin akhirnya memahami alasan kemajuan Situnan yang luar biasa, dan perubahan tingkat kultivasinya yang tidak biasa. Situnan adalah reinkarnasi dari fragmen bakat penguasa surgawi 7 warna. Fragmen ketiga, berwarna oranye. Ia membawa hati nurani dan rasa keadilan penguasa surgawi 7 warna. Cahaya oranye tersebut memiliki sifat yang lurus, dan dapat membuat segala kejahatan bergetar. Orang yang membawa fragmen ini akan memiliki prinsip yang kuat, rela berkorban demi melindungi seseorang atau sesuatu, dan sulit digoyahkan oleh godaan. Saat fragmen ini memasuki reinkarnasi, Wang Lin kembali melihat sosok yang dikenalnya, yaitu King Lin. Wang Lin memahami bahwa sifat King Lin sebagai kaisar penguasa alam surgawi hujan, terutama kesediaannya mempertahankan alam surgawi hujan, meskipun menghadapi godaan dan tekanan besar dari Saffron. Berasal dari hakikatnya sebagai fragmen hati nurani penguasa surgawi 7 warna. Fragmen keempat, berwarna kuning dan memiliki cahaya yang sangat terang. Fragmen ini membawa aspek keberuntungan penguasa surgawi 7 warna. Pemiliknya akan memiliki keberuntungan yang sangat luar biasa. Harta seolah datang dengan sendirinya. Peluang selalu muncul pada saat yang tepat. Musuh sering mengalami nasib buruk. Berbagai kejadian yang mustahil dapat menguntungkannya.
Ketika fragmen keberuntungan itu hampir memasuki siklus reinkarnasi, Wang Lin melihat sosok yang sangat dikenalnya. Sosok tersebut adalah Tan Lang. Fragmen kelima, hijau. Melambangkan naluri dan kemampuan berkembang seperti pohon yang memiliki banyak cabang. Jika menjadi manusia fana, ia cenderung memiliki banyak anak. Jika menjadi kultivator, kultivasinya tidak terlalu tinggi tetapi sangat mahir menggunakan avatar. Wang Lin mengenali sosok di dalamnya sebagai Taois roh tersebar. Fragmen ke-6, nila. Melambangkan cinta dan kebencian penguasa surgawi 7 warna terhadap pasangan daonya, Pan Shanmeng. Fragmen ini berbeda karena bereinkarnasi sebagai wanita. Wang Lin sangat terkejut ketika mengetahui sosok di dalamnya adalah Mu Bingmei, yang memang memiliki sifat perpaduan antara kelembutan dan ketidakpedulian serta hubungan yang sangat rumit dengan Wang Lin. Fragmen ke-7, ungu. Melambangkan kemarahan, kegilaan, dan keengganan penguasa surgawi 7 warna terhadap surga, bumi, dan wanita yang dicintainya. Fragmen ini menghilang paling awal sehingga Wang Lin tidak dapat melihat siapa reinkarnasinya, tetapi ia merasa pernah bertemu dengan sosok tersebut. Setelah 7 fragmen terpisah dan bereinkarnasi, muncul 3 jiwa utama. Jiwa pertama, menuju wilayah yang kelak menjadi alam luar dan akhirnya menjadi Taois 7 warna, mewarisi seluruh mantra penguasa surgawi 7 warna. Jiwa kedua, bereinkarnasi berkali-kali hingga menjadi seekor binatang biasa di Al-Heaven. Ketika ingatannya mulai bangkit, hantu Tuazhan yang sedang sekarat setelah gagal melewati Arcane Tribulan menemukan binatang tersebut. Pertemuan itu, ternyata menjadi kekayaan surgawi bagi hantu Tuazhan. Jiwa ketiga terbang paling jauh dari pusat dunia gua. Wang Lin langsung mengejarnya karena kali ini tidak ada Taois 7 warna yang mengganggunya. Ia bertekad mengetahui identitas sebenarnya. Jiwa ketiga melewati Summonet River dan memasuki Brilliant Void. Berbeda dari 2 jiwa lainnya, jiwa ini tidak memiliki sosok atau bayangan yang dapat dilihat sebelum bereinkarnasi. Ia berputar-putar di Brilliant Void seolah mencari tempat yang tepat untuk bereinkarnasi. Wang Lin mulai curiga bahwa jiwa ketiga mungkin sengaja berlama-lama di Brilliant Void, bahkan mungkin mengetahui bahwa Taois 7 warna kelak akan mencarinya. Setelah itu jiwa ketiga bergerak menuju Laut Awan, masuk ke sebuah planet liar, lalu mulai mengalami banyak reinkarnasi. Wang Lin mengikuti seluruh perjalanan jiwa tersebut dan melihatnya berkali-kali bereinkarnasi. Menjadi sarjana fana yang hanya gemar membaca dan akhirnya menjadi pejabat. Menjadi berbagai pria dan wanita. Menjadi pohon besar yang hidup selama sekitar 1000 tahun sebelum layu dan mati. Bahkan pernah menjadi kultivator yang hanya mencapai tahap formasi inti sebelum meninggal karena usia. Semua reinkarnasi itu menunjukkan bahwa jiwa ketiga terus berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya tanpa memperlihatkan identitas aslinya. Kemudian jiwa ketiga memilih bereinkarnasi di sebuah planet yang sangat dikenal Wang Lin, yaitu planet Suzaku. Di sana jiwa ketiga menjadi seorang manusia fana bernama Sudao, seorang cendekiawan besar di negara Zhao. Wang Lin sangat terguncang karena Sudao memiliki hubungan karma misterius dengannya. Dalam Dao Mimpi, Sudao bahkan pernah menerima Wang Lin sebagai murid. Wang Lin menyadari bahwa ada siklus karma di antara mereka, tetapi ia hanya dapat melihat akibat karma tersebut tanpa mengetahui asal-usulnya. Setelah Sudao meninggal karena usia tua, jiwa ketiga kembali meninggalkan planet Suzaku dan bergerak menuju Al-Heaven. Jiwa ketiga akhirnya tiba di planet Qingling dan bereinkarnasi menjadi seekor ikan di sebuah sungai. Yang membuat Wang Lin sangat curiga adalah jiwa tersebut tidak meninggalkan planet setelah mati. Sebaliknya, ia terus bereinkarnasi menjadi ikan lain di sungai yang sama. Hal itu terjadi berkali-kali, bahkan ratusan kali, seolah-olah jiwa ketiga sengaja menunggu sesuatu. Pada reinkarnasi terakhir, seorang nelayan datang memancing. Ikan yang merupakan jiwa ketiga menggigit umpannya, lalu nelayan itu berhasil menangkapnya. Dari tindakan jiwa ketiga yang berkali-kali memilih sungai yang sama, Wang Lin menyadari bahwa semua reinkarnasi sebelumnya kemungkinan merupakan penantian terhadap momen tertentu. Nelayan itu kemudian berkata bahwa istrinya akan melahirkan dan ia ingin membawa ikan tersebut pulang. Disinilah pengejaran Wang Lin terhadap jiwa ketiga akhirnya mencapai titik yang sangat penting, karena jiwa itu tampaknya sengaja menunggu pertemuan dengan nelayan tersebut. Suatu hari Xie Dongming menangkap seekor ikan dan membawanya pulang untuk istrinya yang sedang ingin makan ikan. Wang Lin mengikuti mereka dan mulai menyadari bahwa ikan tersebut adalah reinkarnasi jiwa ketiga. 3 hari kemudian, saat hujan deras dan petir mengguncang langit, Su Er melahirkan. Xie Dongming sangat cemas dan berdoa agar kelahiran anaknya berjalan lancar.
Akhirnya bayi laki-laki lahir dengan selamat. Xie Dongming memberi nama anak itu Xie Qing, berharap anaknya tumbuh seperti bambu yang tinggi dan menjadi seorang sarjana besar. Saat mendengar nama tersebut, Wang Lin mengalami guncangan hebat. Semua spekulasinya akhirnya terjawab. Jiwa ketiga penguasa surgawi 7 warna adalah Xie Qing, murid Wang Lin sendiri. Wang Lin langsung menghadapi dilema terbesar. Haruskah ia membunuh Xie Qing atau tidak? Xie Qing bukan sekadar seseorang yang pernah ditemuinya. Dalam kehidupan Wang Lin sebelumnya, Xie Qing telah menjadi muridnya. Wang Lin teringat ketika dirinya mencari Dao dan bertanya kepada banyak orang mengenai makna Dao. Pada akhirnya ia bertanya kepada Xie Qing dan mendapatkan pencerahan penting darinya. Ia juga mengingat Xie Qing yang sudah tua tetapi masih mendaki gunung untuk belajar Dao darinya. Saat itu Xie Qing pernah mengatakan bahwa setelah memahami hubungan antar manusia dan dunia akademis, ia akhirnya memperoleh pencerahan bahwa dirinya seperti seekor ikan di dalam air. Setelah menyaksikan jiwa ketiga bereinkarnasi sebagai ikan ratusan kali, Wang Lin akhirnya memahami makna perkataan Xie Qing tersebut. Itu bukan sekadar perumpamaan, tetapi merupakan cerminan dari perjalanan reinkarnasi jiwa ketiga. Wang Lin kemudian menyadari bahwa hubungannya dengan Su Dao juga merupakan bagian dari karma ini. Dalam kehidupan nyata, Xie Qing adalah murid Wang Lin. Namun dalam Dao mimpi, Su Dao menjadi sosok yang membimbing Wang Lin dan membuat Wang Lin seolah menjadi muridnya. Dengan demikian, hubungan mereka membentuk siklus karma. Wang Lin membimbing Xie Qing. Xie Qing menjadi jiwa ketiga. Bereinkarnasi sebagai Su Dao, lalu Su Dao membimbing Wang Lin dalam Dao mimpi. Wang Lin sebelumnya mengira karmanya dengan Su Dao sudah selesai, tetapi kini ia memahami bahwa karma dapat membentuk lingkaran yang sulit dilihat dan disentuh. Setelah memahami identitas jiwa ketiga, Wang Lin mundur dari ilusi. Ia kembali ke tempat King Sui berada. Ilusi pertama yang menggambarkan masa lalu penuh pembantaian King Sui juga runtuh bersamaan dengan berakhirnya penelusuran mereka. Layar hantu menelan kembali Wang Lin dan King Sui, lalu seluruh ilusi hancur dan mereka kembali ke alam surgawi di dalam dunia gua. Keduanya membuka mata secara bersamaan. Pengalaman tersebut terasa begitu nyata hingga sulit membedakan kenyataan dan ilusi. Wang Lin masih pucat dan penuh pergulatan batin karena akhirnya mengetahui kebenaran yang selama ini ia cari. Jiwa ketiga penguasa surgawi 7 warna adalah Xie Qing, muridnya sendiri. Penemuan ini bukan sekadar menemukan lokasi jiwa ketiga, tetapi menempatkan Wang Lin pada pilihan yang sangat berat. Membunuh jiwa ketiga demi mencegah 3 jiwa bersatu, atau menghadapi karma dan hubungan guru dan murid dengan Xie Qing. Setelah mengetahui bahwa jiwa ketiga adalah Xie Qing, Wang Lin tetap duduk di gunung dengan pikiran penuh konflik. King Sui memahami perjuangannya dan memilih pergi tanpa banyak bicara. Jika jiwa ketiga adalah orang lain, Wang Lin tidak akan ragu menghancurkan atau menyegelnya agar 3 jiwa penguasa surgawi 7 warna tidak bersatu. Namun karena jiwa ketiga adalah muridnya sendiri, Wang Lin tidak sanggup begitu saja membunuh Xie Qing. Wang Lin belum menentukan keputusan secara pasti, tetapi di dalam hatinya mulai muncul sebuah kemungkinan untuk menyelamatkan Xie Qing tanpa membiarkan 3 jiwa bersatu. Wang Lin mengingat bahwa ketika memasuki reinkarnasi All-Seer, ia melihat All-Seer pernah melahap fragmen ke-7, yang berwarna ungu dan melambangkan kemarahan serta kegilaan penguasa surgawi 7 warna. Seharusnya fragmen tersebut telah menyatu dengan All-Seer. Namun ketika binatang neter melahap All-Seer, Wang Lin sama sekali tidak merasakan keberadaan fragmen ke-7. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa fragmen ke-7 sebenarnya tidak berada di dalam All-Seer. Sebelumnya Wang Lin juga menemukan bahwa Dao Surgawi tidak mampu melahap 4 jenderal dan hantu tua Zhan. Ini membuatnya semakin yakin bahwa Dao Surgawi tidak lengkap. Wang Lin kemudian menduga bagian yang hilang dari Dao Surgawi mungkin adalah fragmen ke-7. Ia bahkan teringat kemungkinan adanya avatar All-Seer lain yang masih hidup, terutama All-Seer berjubah abu-abu, tetapi ia belum dapat memastikan apakah benar demikian. Wang Lin mengetahui 6 fragmen adalah King Sui, Situnan, Tanlang, King Lin, Mu Bingmei, dan Taoistroh tersebar. Namun ada sesuatu yang tidak masuk akal. Wang Lin menggunakan takdir jiwa dalam retribusi ilahi untuk menentukan apakah seseorang berasal dari dunia gua. King Sui dan Situnan tidak memiliki takdir jiwa di dalam retribusi ilahi, sehingga keberadaan mereka sebagai fragmen penguasa surgawi 7 warna masih dapat dipahami. Tetapi King Lin, Tanlang, Mu Bingmei, dan Taoistroh tersebar justru memiliki takdir jiwa. Jika mereka adalah fragmen yang berasal dari penguasa surgawi 7 warna, mengapa mereka juga memiliki tanda sebagai penghuni dunia gua?
Wang Lin sempat benar-benar buntu karena kedua fakta tersebut tampaknya saling bertentangan. Grand Empyrean Xuanluo yang mengamati Wang Lin memahami bahwa Wang Lin telah terjebak dalam lingkaran pemikiran. Dengan sedikit dorongan, Wang Lin tiba-tiba memperoleh pencerahan. Mutasi. King Lin, Tan Lang, Mu Bingmei, dan Taoistro tersebar awalnya memang hanya fragmen penguasa surgawi 7 warna. Namun, setelah mereka mengalami reinkarnasi berkali-kali, sesuatu yang misterius terjadi. Mereka semakin menyatu dengan dunia gua, mengalami perubahan, dan akhirnya berkembang menjadi individu yang benar-benar mandiri. Mereka masih memiliki asal yang sama dengan penguasa surgawi 7 warna, tetapi melalui proses reinkarnasi yang panjang, mereka secara bertahap terpisah dari sumber asalnya. Inilah sebabnya mereka akhirnya memiliki takdir jiwa sebagai penghuni dunia gua. Wang Lin menyebut proses ini sebagai kekuatan penciptaan yang dekat dengan inti Dao Surgawi. Sebuah mutasi yang mengubah fragmen menjadi kehidupan yang independen. Wang Lin kemudian menyadari sesuatu yang sangat penting. Jika kekuatan Dao Surgawi dapat membuat 7 fragmen menjadi individu independen, maka kekuatan yang sama mungkin juga dapat bekerja terhadap 3 jiwa utama. Jika Wang Lin mampu memahami atau mengendalikan kekuatan tersebut, ia mungkin dapat membuat jiwa ketiga, Xie King, menjadi benar-benar mandiri. Setelah Xie King menjadi individu independen, ia tidak lagi dapat digunakan sebagai bagian dari penyatuan 3 jiwa. Dengan demikian, 3 jiwa tidak akan bisa menyatu, dan Wang Lin tidak perlu membunuh muridnya. Ini menjadi kemungkinan solusi terbesar yang Wang Lin temukan. Namun, masalahnya adalah Wang Lin sendiri belum memahami kekuatan inti Dao Surgawi tersebut. Xuanluo mengakui bahwa bahkan dirinya sebagai Grand Empyrean belum mampu memahami seluruh misteri Dao Surgawi. 9 Grand Empyrean atau 9 matahari, juga terus mencari jalan untuk memahami Dao Surgawi. Bahkan Xuanluo hanya memperoleh sedikit pemahaman setelah mencapai tingkat Grand Empyrean. Ia menyebut bahwa asal-usul Dao Surgawi berkaitan dengan alam dewa abadi, sebuah tempat misterius yang bahkan tidak diketahui kapan pertama kali muncul. Keesokan paginya, Wang Lin berhenti merenung dan meninggalkan alam surgawi. Ia langsung menuju Al-Heaven. Karena memiliki hubungan karma langsung dengan Xie King sebagai gurunya, Wang Lin tidak perlu menggunakan indera ilahi untuk menemukan muridnya. Setelah merasakan keberadaan Xie King, Wang Lin mengetahui bahwa Xie King berada jauh di timur, di sebuah planet tertentu. Anehnya, Wang Lin merasa seolah-olah Xie King sedang menunggunya. Wang Lin kemudian berkata dalam hati, "Apakah kamu benar-benar menungguku?" Ia lalu bergerak menuju timur untuk menemui Xie King. Pada saat yang sama, pencarian jiwa ketiga semakin mendekati titik penentuan. 4 jenderal terus mengikuti binatang kabut yang mampu mencium jejak reinkarnasi jiwa ketiga. Hantu Tua Zhan mengikuti mereka dan menyadari bahwa binatang tersebut kemungkinan sudah menemukan jejak jiwa ketiga. Taoist 7 warna juga telah memasuki Al-Heaven dari Summonet River setelah gagal menemukan jiwa ketiga di sana. Ia mulai menyisir Al-Heaven dengan teliti. Jadi, Wang Lin, 4 jenderal bersama Hantu Tua Zhan, dan Taoist 7 warna, kini semuanya bergerak di Al-Heaven untuk mencari atau mendekati jiwa ketiga. Perbedaannya, Wang Lin sudah mengetahui bahwa jiwa tersebut adalah Xie King, sedangkan pihak lain masih berusaha menemukannya. Di bagian timur sistem bintang Al-Heaven terdapat sebuah planet kultivasi biasa yang telah mengalami kehancuran akibat 2 perang besar. Di sebuah lembah yang dipenuhi anggrek musim gugur, Xie King yang sudah tua dan sekarat menunggu kedatangan gurunya, Wang Lin. Xie King telah menyelesaikan 3 segel yang berkaitan dengan jiwa ketiga penguasa surgawi 7 warna. Ia sadar hidupnya tidak lama lagi dan tidak ingin terus bereinkarnasi. Ketika Wang Lin datang, Xie King langsung berlutut dan menyapanya sebagai guru. Xie King mengakui bahwa dirinya memang jiwa ketiga penguasa surgawi 7 warna, tetapi ia menegaskan bahwa dirinya sekarang adalah Xie King, bukan lagi Sudao atau penguasa surgawi 7 warna. Setelah sebagian ingatan jiwa ketiga bangkit, ia sempat melarikan diri dan berjuang melawan takdirnya, hingga akhirnya memahami identitas dirinya sendiri. Xie King mengetahui bahwa jiwa pertama, jiwa kedua, dan 4 jenderal sedang mencarinya. Jika mereka menemukannya, ia kemungkinan besar akan dimangsa dan digunakan untuk menyatukan kembali 3 jiwa penguasa surgawi 7 warna. Karena jiwa ketiga hanya membawa ingatan, tanpa indera ilahi, jiwa asal, maupun mantra, Xie King tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya. Ia memilih memberikan dirinya kepada Wang Lin daripada membiarkan pihak lain memakannya. Xie King juga menjelaskan bahwa jika dirinya tidak mati, 2 jiwa lainnya akan kembali menyatu dengannya dan 7 fragmen juga akan kembali.
Ia merasakan bahwa sebagian besar fragmen telah benar-benar terpisah, tetapi masih ada 2 fragmen yang sangat penting bagi Wang Lin. Jika 3 jiwa kembali menjadi satu, Wang Lin juga akan berada dalam bahaya. Sebelum kedatangan Wang Lin, Xie King telah mempersiapkan 3 segel menggunakan sisa kekuatan jiwanya. Segel pertama akan mencegah jiwa ketiga memasuki siklus reinkarnasi setelah Xie King mati, sehingga Wang Lin dapat mengambilnya. Setelah jiwa ketiga bangkit sepenuhnya, ia akan membuka inti dunia gua dan membuka pintu keluar. 2 segel lainnya dapat memanfaatkan kekuatan yang masuk ketika pintu terbuka untuk membantu Wang Lin menyegel jiwa pertama dan jiwa kedua. Dengan demikian, Xie King sebenarnya telah mempersiapkan seluruh jalan bagi Wang Lin untuk menyelesaikan masalah 3 jiwa tanpa membiarkan dirinya menjadi sumber bencana. Wang Lin sangat tersiksa karena Xie King adalah muridnya sendiri. Ia sebelumnya mengatakan kepada King Sui bahwa ia akan membunuh jiwa ketiga demi mencegah 3 jiwa menyatu. Tetapi setelah mengetahui jiwa ketiga adalah Xie King, keputusan tersebut terasa seperti membunuh anaknya sendiri. Melihat Xie King sekarat dan menyadari pengorbanan yang telah dilakukannya, Wang Lin akhirnya tidak mampu menerima takdir tersebut. Ia menengadah dan menentang Dao Surgawi, mempertanyakan mengapa setelah merebut kendali atas Dao Surgawi ia masih harus menghadapi pilihan yang begitu kejam. Wang Lin kemudian bersumpah bahwa jika Dao Surgawi memang begitu kejam dan tidak adil, baik Dao Surgawi dunia gua maupun Dao Surgawi benua astral abadi, ia akan menghancurkan Dao Surgawi dalam hidupnya. Ledakan amarah Wang Lin ternyata menghasilkan sesuatu yang mengejutkan. Auranya berubah menjadi aura Void Extinction. Grand Empyrean Xuan Luo yang menyaksikannya sangat terkejut, karena kata-kata dan kemarahan Wang Lin saja telah memunculkan aura tersebut. Xie King kemudian mengucapkan salam terakhirnya kepada gurunya. Ia mengatakan bahwa ia tidak menyesal dengan keputusan yang telah dibuatnya, lalu menutup mata dan meninggal di tengah lembah anggrek. Setelah Xie King mati, jiwa ketiga keluar dari tubuhnya. Jiwa itu membawa seluruh ingatan dari berbagai reinkarnasinya, termasuk kehidupan Xie King. Namun karena segel yang dibuat Xie King, jiwa tersebut tidak dapat bereinkarnasi dan ingatannya mulai menghilang. Jika seluruh ingatan itu lenyap, keberadaan Xie King akan benar-benar hilang. Wang Lin yang dipenuhi kemarahan segera bergerak. Ia tidak membiarkan jiwa ketiga menghilang dan langsung menangkapnya. Saat Wang Lin berhasil meraih jiwa ketiga, jiwa tersebut benar-benar terbangun. Pada saat yang sama, planet berguncang hebat, langit berubah, dan keempat sistem bintang bergetar. Bahkan alam luar mengalami perubahan besar akibat kebangkitan jiwa ketiga.